warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hafizo MPD, calon guru penggerak angkatan 1 Kota Palembang, bertugas di SMP Negeri 26 Kota Palembang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyusun hasil wawancara dengan rekan-rekan sejawat yang bertugas di SMP Negeri 26 Kota Palembang dalam menanggapi kasus Bu Tati, tugas LMS pada modul 3.1. Selamat menyaksikan. Tanggapan para guru ketika berada pada posisi rekan Ibu Tati yang sedang menghukum siswanya dengan studi kasus lengkap berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan saya tentang kasus berikut, bahwa seorang guru boleh saja memberikan hukuman kepada siswa. Hukuman itu adalah diberikan untuk merubah perbuatan dari yang buruk menjadi perbuatan yang baik. Dan juga hukuman itu diberikan untuk memberikan efek jerah kepada anak didik yang berbuat kesalahan, dan juga menjadi pelajaran buat anak lain agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam memberikan hukuman, seharusnya kita jangan sampai membahayakan kesehatan atau fisik peserta didik. Misalkan dalam kasus seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah, bisa kita tanyakan terlebih dahulu apa sebab dia terlambat. Bisa kita beri hukuman untuk anak tersebut belajar mandiri di perpustakaan misalkan, dan juga kita perintahkan dia untuk membaca buku, meringkas materi apa yang sudah dia pelajari. Bisa juga kita evaluasi dengan cara tes lisan. Atau seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, bisa kita beri hukuman dengan cara kita berikan tugas tambahan, atau kita berikan tugas untuk membuat clipping misalkan dengan topik yang sudah ditentukan. Tentunya anak tersebut juga harus tetap mengerjakan PR yang sebelumnya dia kerjakan. Dalam kemudian tanggapan saya terhadap yang berikut, apakah boleh saya ikut campuri kelas tersebut, padahal pada hari itu Ibu Tuti lebih berwenang di kelas tersebut. Menurut saja boleh saja guru lain untuk mengikut campuri hal tersebut. Apabila saya dalam menghadapi kasus tersebut, saya akan mengambil bukti, kemudian saya akan melaporkan kasus berikut kepada kepala sekolah dengan menunjukkan bukti. Kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut, saya akan mempercayakan hal tersebut kepada kepala sekolah. Demikian tanggapan dari saya, terima kasih. Menanggapi kasus tersebut, menurut saya hal yang sudah dilakukan Ibu Tati adalah hal yang kurang tepat, karena menghukum siswa dengan cara tersebut adalah hal yang salah. Hal tersebut dapat merusak psikis siswa, bahkan bisa menyebabkan efek traumatik kepada siswa dan membuat siswa merasa takut, bahkan bisa jadi tidak mau mengikuti pembelajaran lagi, tidak mau sekolah lagi. Karena hal tersebut salah, sebagai guru yang melihat dan sebagai guru yang harus peduli terhadap lingkungan sekolah, walaupun kelas tersebut bukanlah hak kita, itu adalah hak Ibu Tati untuk mengelola kelas tersebut, tapi sebagai guru yang melihat, kita harus melakukan berbagai cara untuk menghentikan hal tersebut atau untuk menyelesaikan hal tersebut. Memang saya jujur serta-merta tidak secara langsung menginterupsi, karena di sekolah ada pihak-pihak yang berwajib yang bisa menangani kasus tersebut. Mungkin hal yang pertama kali saya lakukan, saya akan melaporkan masalah ini terlebih dahulu kepada pihak yang berwajib, seperti guru BK atau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, atau mungkin ke kepala sekolahnya langsung. Dan saya menceritakan atau menjelaskan apa yang saya lihat dengan apa adanya, dengan jujur, dan biarkan mereka menyelesaikannya, karena itu merupakan tugas mereka. Kalaupun mereka sedang berhalangan tidak ada di sekolah, atau mungkin mereka segan untuk menegur Ibu Tati, karena seperti kita tahu Ibu Tati adalah guru yang cukup dihormati oleh kepala sekolah, oleh orang tua. Hal yang saya lakukan, kalau mereka tidak mau bergerak atau segan, saya harus melakukan interupsi secara langsung dengan cara pertama menanyakan kepada siswa tersebut apa kesalahan yang sudah ia lakukan, dan kemudian saya meminta siswa tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepada Ibu Tati, dan kemudian saya mengajak Ibu Tati keluar kelas, karena tidak boleh menegur guru di depan siswa. Mengajak Ibu Tati ngobrol keluar kelas dan memberitahu kepada beliau dengan sopan dan sangat baik-baik
kalau hal tersebut adalah hukuman yang tidak mendidik siswa atau bahkan memberi efek yang tidak baik ke siswa. Saya rasa dengan hal tersebut, sebagai guru yang harus saling mengingatkan dan sebagai guru yang harus peduli dengan lingkungan, saya akan melakukan itu. Terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi kasus Ibu Tati yang mana memberi hukuman pada siswa dengan cara berlutut di lantai yang panas menghadap kelas. Hal ini perlu kita ketahui bahwa kita sebagai guru tidak boleh menghukum anak baik secara fisik atau psikis sesuai dengan Undang-Undang Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik. Sesuai dengan kasusnya, saya akan menemui Ibu Tati dalam kelas dan menanyakan kenapa anak ini diberi hukuman sedemikian, bahwa hukuman yang diberikan Ibu Tati itu tidak efektif buat anak karena dengan menghukum berdiri di depan kelas dengan batu lantai panas tidak memberi efek jera. Justru hukuman seperti itu dapat membuat anak malu, takut dan frustasi. Dan beri solusi kepada Ibu Tuti, lebih baik hukuman yang lebih efektif yang dapat meningkatkan kualitas belajar sehingga anak lebih giat belajar dan tidak takut sama guru. Dan siswa tidak merasa dimalukan di depan umum. Bahwa kita sebagai guru tidak boleh menghukum anak didik kita dengan kekerasan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus Ibu Yati, hukuman keras yang diberikan kepada siswa oleh guru sepatutnya tidak akan pernah berdampak positif terhadap anak tersebut. Sebaliknya, nanti akan membuat anak tersebut membenci kita sebagai guru. Sebaiknya hukuman yang diberikan kepada anak yang melanggar tata tertib sekolah itu bersifat mendidik. Misalnya kita mengadakan pendekatan terlebih dahulu terhadap anak tersebut. Kenapa dia melanggar peraturan? Jadi seyogyanya kita memberikan sanksi kepada anak yang melanggar tata tertib sekolah. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Cari akar permasalahannya, kenapa anak tersebut melanggar peraturan. Jadi kita tidak harus mendidik anak dengan kekerasan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.